Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di kebanyakan YouTuber pemula nih. Dan ini sering dan sangat terjadi sangat sering terjadi sekali ya. Karena pasti permasalahannya itu lagi dan itu lagi. Karena ya memang namanya YouTuber pemula, jadi harus dimaklum dan wajar kalau memang belum tahu permasalahan dan bagaimana arahannya gitu kan. Nah, untuk itu di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman karena ya sama, saya juga YouTuber pemula dan sampai saat ini masih terus belajar, dan ini akan saya sharing ke teman-teman ya supaya nanti mungkin ini menjadi pemahaman yang baru dan juga bisa menjadi solusi buat teman-teman semua, sehingga nantinya buat teman-teman semua yang YouTuber pemula ini yang masih belajar konten itu akan menjadi sebuah pencerahan, bahkan mungkin arahan. Tapi mohon maaf sebelumnya bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau melangkahi teman-teman semuanya, hanya saja berbagi pengalaman yang mudah-mudahan itu tadi bisa menjadi sebagai solusi di permasalahan di rata-rata YouTuber pemula. Jadi begini ya, untuk YouTuber pemula itu biasanya ini pada saat memulai untuk menjadi YouTube itu kebanyakan itu hanya ikut-ikutan aja. Jadi melihat nih ada potensi, masih dalam bentuknya potensi ya, misalkan ada yang lagi rame nih di kategori apa gitu kan, kayak sekarang nih kategori apa yang lagi rame, mainan anak-anak dan berita viral sepertinya ya lagi rame, dan sekarang dominan sepertinya ke konten mainan itu lagi rame, dan akhirnya semuanya pada ikut-ikutan. Tapi permasalahannya sama semuanya, mau kontennya ngevlog, mau kontennya mainan, mau kontennya tutorial, mau kontennya apapun, permasalahannya di YouTuber pemula itu sama. Di YouTuber pemula yang lagi belajar konten, permasalahannya itu sama, yaitu adalah terlalu berfokus kepada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber tanpa tidak tahu bagaimana cara memenuhi syarat tersebut gitu kan. Jadi hanya fokusnya gimana dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang tanpa memikirkan keberlangsungan dari channelnya itu sendiri. Dan yang utama, para YouTuber pemula ini tidak pernah membuat sebuah tujuan atau goals. Jadi tujuan utamanya tetap hanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Setelah itu mau apa? Kan nggak tahu. Taunya harus monet aja. Yang pada akhirnya mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang mungkin banyak melanggar dari ketentuan pedoman komunitas YouTube. Ya mungkin salah satunya sub for sub. Tapi sub for sub itu ada cara ya. Jangan sampai asal-asalan sub for sub itu. Meskipun sub for sub itu dalam pedoman komunitas itu dilarang ya. Dalam artian dilarang itu sub for sub seperti apa? Yang hanya minta sub tanpa menjadi pelanggan, karena subscriber itu adalah pelanggan, yang artinya pelanggan itu adalah yang kembali menggunakan produk kita. Kalaupun produk kita dijual, berarti pelanggan itu adalah orang yang terus-terusan kembali membeli produk kita. Nah, kalau dalam konteksnya YouTube, subscriber atau pelanggan itu orang yang akan terus-menerus menonton video kita di channel kita. Karena apa? Karena mereka suka. Nah, pada saat kita mendapatkan sub dari penonton atau audiens yang tepat, nah itu akan dinilai sebuah perkembangan. Tapi kebanyakan ini adalah saat ini yang banyak dilakukan oleh YouTuber pemula, sub for subnya adalah hanya nonton 1-3 video, sudah selesai, sub selesai, memang dapat subscriber. Tapi untuk perkembangan channelnya itu, nah itu yang harus dipikirkan selanjutnya. Nah, dalam YouTube juga memang ya, kalau buat saya pribadi itu nge-YouTube itu sama dengan jualan. Kita
jualan video ke YouTube supaya nanti ada orang yang tertarik dan minat. Makanya perlakuannya pun juga sama seperti orang yang berjualan. Dalam berjualan itu sekarang gini contoh, misalkan teman-teman mau jualan gorengan nih. Cita-citanya adalah mempunyai usaha jualan gorengan yang laris. Apakah mungkin hanya sekarang jualan hari ini, besok nggak jualan, nanti 3 hari lagi baru jualan, dan jualan lagi nanti seminggu libur, seminggu lagi baru jualan. Kira-kira seperti apa jualan teman-teman di mata konsumen dan calon konsumen? Kan nggak jelas. Ini sebenarnya orang mau jualan apa enggak? Hari ini jualan, besok enggak, 1 minggu lagi baru jualan, seminggu lagi enggak. Kan seperti itu. Begitupun di YouTube, karena ada yang namanya subscriber atau pelanggan, itu otomatis pada saat kita mau memulai YouTube, kita tuh harus berpikir bahwa kita kalau bisa itu menjual video setiap hari. Karena akan nantinya mendatangkan pelanggan yang lebih banyak, gitu kan? Jadi misalkan sekarang gini, nonton bikin video hari ini, besok enggak, baru seminggu lagi bikin video, dan nanti libur lagi bikin video, baru bulan depan lagi bikin videonya lagi. Kan akhirnya subscriber itu, ini channel apaan? Kadang bikin video, kadang enggak. Karena apa? Kompetisi atau tingkat persaingan di YouTube itu sudah sangat ketat. Pada saat kita tidak eksis di platform ini, di YouTube ini, ya sudah, akan kelindas sama YouTuber-YouTuber pemula yang lainnya. Pada saatnya nanti misalkan ada kategori yang sama dengan channel kita di YouTuber pemula yang lain, dan YouTuber pemula itu lebih rajin, ya otomatis kita akan kesalip. Nah itulah, makanya pada saat di awal untuk membuat channel, lebih baik kita pikirkan dulu selayaknya orang berjualan. Jadi video itu kita jual ke YouTube, dan kita tahu, dan YouTube akan menawarkan video kita kepada calon penonton yang tepat. Untuk itu sebetulnya untuk subscriber itu akan datang sendiri pada saat kita membuat video yang memang banyak diminati dan banyak dicari calon penonton. Nah, kalau dalam hal ini saya sendiri suka melakukan riset nih, kira-kira kategori apa yang memang banyak calon penontonnya. Kita bisa melihat channel-channel yang sudah eksis lebih dulu. Nah, akhirnya kita nanti bisa mencontoh channel tersebut. Kalau di YouTube itu mau meniru itu tidak apa-apa. Misalkan contoh nih gini ya. Misalkan kategori jalan-jalan atau traveling atau wisata itu rame, gitu kan. Nah, kita mencontoh channel wisata yang sudah rame yang mana, dan kita lihat pola video mereka, cara membuat judul mereka. Nah, itu kita tiru dan itu boleh di YouTube. Tidak akan ada larangan. Masalahnya kalau ada larangan, misalkan tidak boleh mengikuti judul dari yang sudah ada, atau misalkan konten yang sudah ada. Misalkan gini, kita wisata ke lokasi A, YouTuber pemula lain wisata ke lokasi A juga dan membuat review. Masa karena orang yang sudah duluan review, kita tidak boleh review juga karena nanti dilarang gitu di YouTube? Itu tidak akan ada ya seperti itu. Meskipun menggunakan judul yang sama, itu nggak apa-apa. Dan itu bisa menjadi sebuah teknik. Nanti akan saya kasih tekniknya ya. Bagaimana bisa mendompleng video-video yang sudah rame, dan itu bisa berpotensi rame juga ke video kita ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara meniru seperti itu, dan itu tidak akan ada larangan selama video yang kita buat itu adalah murni buatan kita sendiri, bukan hasil re-upload. Dan ada komponen-komponen lainnya yang harus terpenuhi gitu kan, seperti suara atau audio juga yang tidak mengandung hak cipta. Itu juga akan membuat nilai originalitas dari video kita menjadi lebih baik. Nah, jadi saya ulangi lagi, permasalahan dari YouTuber pemula itu ya, itu kembali lagi pasti hanya fokus mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan dari channelnya itu. Jadi lebih baik kita itu di awal itu sudah menentukan ya apa yang akan kita lakukan dengan channel kita. Jangan seperti tadi contoh jualan gorengan tadi, sekarang jualan, besok enggak, minggu depan jualan, 1 minggu lagi enggak jualan, baru jualan lagi bulan depan. Kan itu sudah jelas tidak akan membuat
jualan kita, usaha kita itu berkembang. Dan itu harus otomatis setiap hari jualannya. Dan untuk proses jualannya itu pasti ada proses. Ya, prosesnya itu kan kalau kita mau jualan itu ya pasti belanja dulu ke pasar, meracik dulu bahan makanannya, baru bisa sampai dijual atau disajikan kepada pelanggan kita. Begitupun dengan YouTube, pada saat kita mau produksi atau jualan video ke YouTube, ya kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya, lalu diolah. Nah, konteksnya itu adalah kita mempersiapkan bahan videonya, kita mempersiapkan judulnya, dan kita edit, itu diolah gitu kan, supaya bisa lebih menarik lagi. Nah, nanti baru disodorkan kepada calon pelanggan. Jadi, hampir sama untuk perlakuannya. Jangan sampai yang katanya hanya hobi gitu kan, di YouTube itu hanya menyalurkan hobi, menyalurkan passion, tapi tetap yang dipikirinnya itu adalah 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Padahal kan hobi, ya sudah nggak usah ngarep keuntungan. Tapi kalau memang hobi yang mengharapkan keuntungan, ya urus channelnya gitu kan, buat rencana untuk channelnya supaya bisa lebih menarik, supaya bisa menjaring calon penonton lebih banyak lagi. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Untuk ini baru salah satunya aja. Kalau nanti saya uraikan lagi semuanya, masih banyak lagi yang harus diperbaiki ya. Jadi nanti di video-video berikutnya akan saya coba kupas dan ulas berbagai macam hal lagi supaya kita bisa maju, berkembang, dan sukses bersama di YouTube. Termasuk bagaimana mendapatkan subscriber dengan cara saling dukung sesama YouTuber pemula. Itu juga sesuatu hal yang menurut saya sih ya perlu dilakukan sama kita yang memang YouTuber pemula. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas hal-hal lain yang harus diperbaiki oleh kita selaku YouTuber pemula, supaya jangan sampai terlanjur ya, dan supaya kita bisa berkembang di YouTube ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa maju terus di YouTube ini dan berkembang bersama. Untuk para YouTuber pemula, sehat terus dan semangat terus untuk memproduksi videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.